Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, saya hormati. Eh, Bertemu lagi kita pada pertemuan ke-11 ya di mata kuliah Stakeholders Mapping. Saya ingin konfirmasi dulu di sini Pak Jufri dari KM berapa ya? Apakah sudah hadir dari 801 dan 802? Saya 801 Pak. 801, baik. Iya, Ada yang sudah bergabung dari 802? Ada ya, Mas Atfal ya. Oke, berarti sudah ada yang bergabung. Baik, Hmm, di pertemuan ke-11 ini ada tiga informasi yang ingin saya sampaikan ya. Kita singkat saja. Informasi yang pertama yaitu mengenai apa namanya nilai dan kehadiran ya. Untuk nilai UTS dan tugas ya sudah saya berikan. Bahkan beberapa mahasiswa yang mungkin itu kalau tidak minus ya alias kurang gitu ya, saya berikan komentar, catatan. Kalau memang dirasa apa namanya sudah cukup maksimal atau sudah cukup baik ya, saya juga berikan apresiasi ya dengan reward yaitu mendapatkan nilai yang maksimal juga. Silakan mungkin Bapak Ibu rekan-rekan semuanya di sini sudah melihat ya, mendengar apa melihat memeriksa juga nilainya di Siakad gitu kan. Jadi ada satu komponen lagi yang memang belum terisi nilainya, yaitu nilai UAS ya. Jadi silahkan teman-teman nanti mempersiapkan UAS ya, mempersiapkan pemenuhan nilai UASnya itu nanti akan dilakukan dalam bentuk presentasi kelompok ya. Nanti di akhir saya akan jelaskan dan berikan template pengerjaan mini project katakan seperti itu ya. Masih sama seperti tugas seperti yang lalu, jadi sudah ada gambaran ya. Teman-teman melakukan analisa stakeholders mapping, tetapi berangkat daripada implementasi CSR ya. Bedanya di sana. Kalau tugas satu dulu melihat secara keseluruhan gitu ya, stakeholders yang memang bermitra gitu ya, yang memang bekerja sama dengan beberapa instansi, katakan itu instansi pendidikan ya atau corporate ya yang bergerak di bidang ya, ya komersial lah katakan seperti itu. Teman-teman berusaha memotret ya dalam cakupan yang cukup luas, tetapi di pemenuhan tugas di pemenuhan UAS ini nanti teman-teman hanya memotret pada siapa saja mitra yang tergabung di dalam implementasi CSR gitu ya. Nanti untuk lebih jauhnya saya sampaikan di akhir gitu ya. Kemudian selanjutnya terkait presensi ya. Pada saat Vicon juga beberapa kelas yang lain saya selalu ingatkan, selalu himbau untuk memeriksa kehadiran. Karena kehadiran itu sama bobotnya dengan UAS yaitu sebesar 30% ya. Saya tidak bisa membantu untuk kehadiran ini. Yang bisa teman-teman usahakan adalah sebelum tutup kelas nanti di pertemuan ke-16 ya. Nanti mungkin kita akan menutupnya di pertemuan ke-15 atau ke-14, ke-15 atau ke-16 jadi dalam Vicon silahkan nanti saya akan bukakan forum untuk konfirmasi kehadiran ya. Barangkali ada yang merasa kok saya hadir tapi tidak tapi alfa apa gitu ya. Tapi tercatat di siakannya itu alfa gitu. Atau sebaliknya. Itu ya informasi yang pertama ya terkait nilai sudah saya berikan, kemudian terkait kehadiran ya dan satu lagi ya komponen satu komponen lagi yang memang belum terpenuhi yaitu komponen UAS. Nah, di mini project nanti kita akan menyicil pengisian nilai UAS. Jadi teman-teman pada minggu ke-16 itu sudah tidak ada kegiatan lagi. Yang perlu dilakukan adalah upload file ya, file yang sudah dipresentasikan sebelumnya ke dalam LMS di pertemuan ke-16. Tinggal saya inputkan nilai di LMS dan pada akhirnya ditarik ya ke dalam siakan. Kemudian informasi kedua ya, saya ingin mengulas ya, mengulas materi yang telah saya post di LMS
dari pertemuan ke-9 dan pertemuan ke-9, ke-10 sampai akhirnya kita bertemu di pertemuan ke-11 ya. Di pertemuan ke-9 saya sudah share materi tentang teori ya. Ada dua teori setidaknya yang menjadi gambaran umum ya di dalam memahami bagaimana cara bekerjanya stakeholders gitu ya. Di antara beberapa instansi atau beberapa corporate sesuai dengan kebutuhannya ya. Di pertemuan ke-9 ada teori tentang legitimasi dan di pertemuan ke-10 teori yang dijelaskan adalah teori kontrak sosial. Serta di pertemuan ke-11 ya nanti kita akan bahas secara singkat saja karena ini yang menjadi relevansinya dengan pengerjaan mini project ya untuk pemenuhan nilai UAS yaitu model kemitraan corporate social responsibility. Jadi nanti teman-teman diarahkan untuk menganalisa ya mitra-mitra yang tergabung di dalam implementasi CSR. Formatnya sama melalui rumusan atau panduan stakeholders mapping yang sudah dan pernah kita kerjakan pada saat pengerjaan tugas gitu ya. Cuma nanti akan ada perbedaan sedikit gitu di awal. Oke, kita masuk saja dulu ke materi ke-9 ya, tentang teori legitimasi. Oke, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang legitimasi, mungkin erat kaitannya dengan aspek politik ya, karena memang berangkat dari sana juga ya. Tokoh yang mengemukakannya juga adalah tokoh politik, tetapi kita lihat bahwa di dalam bidang apapun, segala hal yang sifatnya bekerja sama, ya, membangun kemitraan itu ada yang disebut dengan stakeholders. Artinya ada beberapa kepemimpinan yang ikut dilibatkan. Apakah di dalam perumusan kebijakan, gitu ya, regulasi, ataukah memang dalam kebijakan-kebijakan yang lain, baik itu kebijakan yang sifatnya teknis maupun non teknis atau substantif, ya. Pada intinya, ya, saya ingin berusaha eh, membuat ringan materi gitu ya. Pada intinya bahwa teori legitimasi ini berusaha menanamkan pemahaman kepada publik ya, baik internal maupun eksternal perusahaan bahwa apa-apa yang dilakukan oleh perusahaan itu semata-mata sudah disetujui oleh semua kalangannya ya. Jadi kalangan eksternal dan internal itu harapannya adalah apa-apa yang dilakukan oleh perusahaan, baik itu dalam suatu kebijakan tertulis maupun kebijakan tak tertulis, itu sudah terlegitimasi oleh seluruh komponen atau publik yang berada di lingkungan instansi atau perusahaan itu berada gitu ya. Kalau perusahaan itu berada di tengah lingkungan masyarakat yang cenderung masyarakatnya masyarakat tradisional ya, masyarakat adat gitu kan, ataupun beda kondisinya di tengah lingkungan masyarakat modern ya, di tengah lingkungan orang-orang yang memang notabene ya dilihat dari aspek pendidikannya juga menengah ke atas, dilihat dari aspek ekonominya juga menengah ke atas, ataupun bagaimanapun lah kondisi situasi kondisi yang berada di lingkungan masyarakat di lingkungan perusahaan itu berada, teori legitimasi itu berusaha masuk ke dalam perspektif orang-orang yang berada baik di dalam maupun di luar lingkungan bahwa apa-apa yang dilakukan oleh perusahaan ya dengan para pemangku kepentingannya apakah itu komunitas yang dilibatkan, apakah itu tokoh masyarakat ya, tokoh publik gitu kan, kemudian pemegang saham dan lain sebagainya sampai pada penggunaan fasilitas umum, kemudian juga pada pengadaan acara-acara yang sifatnya itu komunal ya, melibatkan masyarakat setempat. Nah, harapan daripada teori ini adalah adanya legitimasi secara komunal atas apa yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Ya, di sini ada beberapa pembahasan yang dikatakan mengenai teori legitimasi bahwa legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat. Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat. Sehingga logikanya adalah apapun yang dilakukan masyarakat itu sudah mendapat persetujuan gitu ya, tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu. Jadi dianalogikannya masyarakat itu bagian dari sorry, perusahaan itu bagian daripada masyarakat, juga masyarakat bagian daripada
organisasi, daripada perusahaan. Maka akan terbentuknya simbiosis mutualisme gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, teori ini lebih menekankan pada adanya kesamaan, adanya ekuitas gitu ya, kesamaan posisi, kesamaan kepentingan, kesamaan di dalam apa ya? Kesamaan di dalam cara berpikir gitu ya, cara berpikir, cara mengambil tindakan, sehingga ya ketika perusahaan akan melakukan A, B, C, D, masyarakat akan mengikuti dengan sendirinya gitu ya. Karena di dalam politik pun ya, karena berangkat daripada perspektif politik bahwa segala hal yang dilakukan, cara-cara seperti apapun yang dilakukan, taktik seperti apapun dilakukan, asal itu memiliki kepentingan bersama, contohnya memenangkan pasangan A, memenangkan pasangan B, maka teori legitimasi ini berangkat daripada pemahaman segala macam cara sudah terlegitimasi oleh semua kalangan asalkan berujung pada tujuan yang disepakati, pada tujuan yang sama. Intinya itu ya daripada teori legitimasi. Kemudian teori ini juga memiliki korelasi yang sangat tipis ya dengan teori kontrak sosial gitu. Yang membedakan teori kontrak sosial di sini adalah bahwa ya masyarakat bagian daripada organisasi, juga sebaliknya organisasi bagian daripada masyarakat tentunya memiliki kontrak sosial baik tertulis maupun tak tertulis gitu ya. Sama, hampir sama dengan teori legitimasi, tetapi kontrak sosial ini sudah menjadi seperti dalam tanda kutip hukum alam gitu ya. Di mana ada penopang gitu ya, di mana ada penopang, perusahaan ditopang oleh masyarakat, masyarakat ditopang oleh perusahaan. Ada sisi kebergantungan gitu ya. Terlepas dari apapun jenis perusahaan itu, dimanapun berada perusahaan itu ya, yang melibatkan banyak pihak gitu kan. Kita berbicara tentang stakeholders, ada pemerintah ya, dilihat dari pemerintah paling kecil gitu ya, ada tingkat RT, RW, kepala desa, kecamatan ya, kabupaten gitu kan, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, sampai pada kalangan komunitas, ormas gitu kan. Kadangkala di mana berdirinya perusahaan itu kan ingin mendapatkan legitimasi tadi. Kemudian secara tidak langsung juga ingin mendapatkan kontrak sosial. Bahwa ketika ada acara gitu ya, ketika ada kepentingan, ketika ada kunjungan di mana-mana, sudah ada kontrak sosial loh, sudah ada legitimasi loh. Apa-apa yang saya lakukan sebagai perusahaan itu sudah mendapat persetujuan gitu kan oleh semua kalangan ya, dalam arti oleh semua stakeholders, maka terjadilah kontrak sosial ketika perusahaan ingin mengadakan kegiatan A, B, C, D, maka berikanlah ya atau tunjukkanlah daripada pemangku kepentingan itu, daripada stakeholders itu, untuk mendukung, mensupport apa yang sedang dilakukan, apa yang sedang diadakan oleh perusahaan gitu ya. Apakah ada studi banding, apakah ada apapun itu, termasuk termasuk ya. Kalau kita melihat pada fenomena saat ini ya, teman-teman berangkat dari paradigma kritis lah ya, coba. Fenomena yang sangat hangat ya. Tadi di mata kuliah apa ya? Saya membahas oh ya, di mata kuliah Digital Society ya. Tetapi kalau kita lihat dan berangkat daripada mata kuliah stakeholders mapping ini, kalau kita berusaha mencermati dan memahami tentang fenomena Al Zaitun ya, yang sedang ramai diperbincangkan gitu kan, Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu. Dengan situasi dan kondisi saat ini gitu ya, kita berusaha menebak, mencerna, memahami, memotret gitu kan. Siapa saja sih stakeholders yang memang apa namanya ya, dapat tergabung gitu ya, dapat atau kita bisa berasumsi ada di dalam pusaran eh, Al Zaitun itu tadi ya. Siapa saja ya yang terlibat, ya yang dijadikan sebagai mitra ya, yang dapat dikatakan sebagai stakeholders di dalam pusaran Al Zaitun gitu ya. Sehingga gitu kan banyak protes, banyak reaksi masyarakat ya. Gesekan masyarakat sudah mulai terjadi baik secara vertikal maupun horizontal gitu kan.
di kalangan masyarakat akar rumput apa di kalangan masyarakat rumput bawah gitu kan, kemudian di kalangan masyarakat menengah sampai di kalangan masyarakat tinggi secara vertikal juga gitu kan, dari segi kelembagaan ada pemerintah Jawa Barat ya, kemudian juga MUI dan lain sebagainya. Kalau kita lihat bahwa dan kalau teman-teman bisa mengungkap gitu ya, berangkat dari paradigma kritis, coba bongkar gitu ya. Coba bongkar, coba telisik, coba kritisi gitu ya. Kenapa sebuah lembaga keagamaan gitu kan dengan beraninya mengatakan hal-hal yang di luar daripada kelaziman gitu ya. Daripada kelaziman yang memang kita berada di sebuah negara dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam katakan. Tetapi dari agama Islam itu sendiri ya, dalam konteks Al Zaitun, kenapa kok terdengar gitu ya, kemudian tersampaikan ya pesan-pesan yang itu memicu konflik gitu kan, pesan-pesan provokatif atau pesan-pesan bernada seperti melecehkan agama gitu kan, menistakan agama dan lain sebagainya, sehingga menimbulkan suatu pro dan kontra di tengah masyarakat. Siapa yang menjadi backing di belakang itu gitu kan? Siapa yang menjadi pelindung di belakang itu? Tanpa kita sadari bahwa adanya kontrak sosial di mana eh, institusi itu berada, di mana perusahaan itu berada, di mana lembaga itu berada, ketika sebuah perusahaan, lembaga atau institusi katakan seperti itu sudah memiliki banyak stakeholders, maka secara tidak langsung maupun secara langsung sudah terjadi legitimasi dan kontrak sosial gitu kan. Seperti apa legitimasinya? Kalau misalkan ya para publik internal ya di lingkungan Al Zaitun itu katakanlah santri, wali santri atau para guru gitu kan, para pendidik gitu kan, tidak ada legitimasi di dalamnya, artinya tidak bersedia untuk membenarkan apa yang disampaikan oleh pimpinannya gitu kan, maka itu belum dikatakan atau belum belum terbentuk legitimasi. Kan kita melihat ya disuguhkan pada informasi di media massa, di media sosial gitu kan. Ada kelompok-kelompok yang ini dapat dikategorikan sebagai publik internal Al Zaitun, di mana ketika kemarin ya hari Rabu atau hari Kamis terjadi demo ya unjuk rasa gitu kan, yang itu mempertanyakan bagaimana ajaran atau kurikulum yang diterapkan di Al Zaitun gitu kan, sehingga hal itu menjadi membuat masyarakat resah gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita melihat sudah terbangunnya legitimasi, ada yang membenarkan, ada yang setuju gitu kan dengan kelompok yang terdiri dari 5.000 santri, katakan seperti itu. Nah, lalu seperti apa bentuk kontrak sosial yang ada dan memang kita bisa melihat pada kenyataannya, ya tentunya ada pemegang saham, ya pemegang saham itu atau katakanlah para pemegang kepentingan, pemangku kepentingan, ya ada pemegang saham, ya kemudian juga eh, ada institusi-institusi yang memang dilibatkan di dalamnya, gitu kah? Apakah itu aparat aparat apa namanya aparat penegak hukum, apakah itu siapalah gitu ya. Kalau kita melihat pada contoh yang kita bisa lihat saat ini ya, yang sedang ramai dibicarakan yaitu tentang tentang kontrak sosial ya. Nah, di sini di materi ke-10 ini kita melihat dan lebih mengerucutkan ya. Kontrak sosial itu dicetuskan oleh John Locke ya. Terdapat tiga hubungan kepercayaan ya. Pertama, memberi kepercayaan, yang diberi kepercayaan, yang merasakan manfaat dari kepercayaan tersebut. Jadi tentu ya di dalam kontrak sosial ini ada pihak-pihak yang memang diuntungkan gitu kan. Siapa menguntungkan siapa? Lalu bagaimana keuntungan itu bisa dirasakan oleh semua kalangan, oleh kedua pihak gitu ya. Nah, ada yang disebut dengan true story ya, yang memberi kepercayaan. Kemudian ada yang disebut dengan yang diberi kepercayaan, yang memberi dan yang diberi. Kalau istilah komunikasinya ada komunikator, ada komunikan gitu. Dan yang merasakan manfaat dari kepercayaan tersebut bisa kedua belah pihaknya, yang memberi kepercayaan juga yang diberi kepercayaan. Jadi intinya kalau berbicara tentang teori stakeholders ya, khususnya teori legitimasi dan teori kontrak sosial ini berjalan bersamaan gitu ya.
Di dalam kontrak sosial John Locke terdapat beberapa sifat kontrak sosial yang perlu dicatat. Pertama, prinsip dibalik yang menggerakkan persetujuan bukanlah rasa takut akan kehancuran, akan tetapi keinginan menghindari dari gangguan keadaan alamiah. Jadi bukan karena adanya rasa takut ya, karena menghindari gangguan atau mencari rasa aman gitu kan. Pada dasarnya kan manusia makhluk hidup, katakan juga sebagai institusi gitu ya, sebagai lembaga itu mencari aman. Ada isu negatif yang menghembus tentang institusi itu tentunya akan dicari jalan amannya seperti apa gitu ya. Tentu dengan pendekatan-pendekatan preventif sebelumnya ya. Kalau di dalam praktik PR itu langsung konfirmasi melalui press conference atau luncurkan press release atau dan lain sebagainya ya, banyak cara. Kemudian kedua, individu tidak menyerahkan hak-hak alamiahnya pada kelompok pemegang kewenangan, akan tetapi hanya untuk melakukan ya. Pada kedua ini bahwa kontrak sosial itu dikembalikan pada nilai dan norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat tertentu gitu ya, di mana nilai dan norma itu bisa diadopsi dari nilai agama ataupun diadopsi dari nilai budaya gitu ya. Jadi tidak ada kesepakatan yang saling mengikat antara institusi dengan masyarakat. Kemudian yang selanjutnya itu dikembalikan pada aturan nilai dan norma sosial yang berlaku di suatu wilayah tersebut. Yang ketiga, hak yang diserahkan oleh individu bukan pada seorang atau kelompok tertentu, tetapi kepada seluruh komunitas. Dicari jalan tengahnya, kesepakatannya seperti apa. Jadi tidak mengusung karena wilayah yang digunakannya di wilayah si A gitu kan, maka aturan-aturan korporat harus mengikuti wilayah di mana korporat itu tinggal, di mana korporat itu berada ya. Asumsi yang ketiga mengatakan ketika ada kesepakatan di antara beberapa pihak, yaitu tentang stakeholders, pemangku kepentingan, maka di sanalah kita bisa mengambil jalan tengahnya, gitu ya. Ya, ini tentang pemikiran John Locke ya, tentang apa asumsi daripada teori yang disebut dengan kontrak sosial. Nah, lebih lebih dalam lagi mungkin implementasi daripada teori ini sebagai pisau analisis bisa kita gunakan untuk melihat studi kasus yang mungkin nanti rekan-rekan akan cantumkan, rekan-rekan akan kaji di dalam presentasi pemenuhan UAS gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya di sini kita akan membahas, mengulas ya tentang model kemitraan corporate social responsibility. Ini perlu dipahami dan perlu disimak ya teman-teman semuanya agar memahami apa yang diminta di dalam pengerjaan mini project nanti yang akan saya sampaikan di akhir ya. Teman-teman, nanti saya arahkan untuk berusaha memotret, mencari tahu suatu institusi yang sedang atau telah ya melakukan program CSR-nya di dalam bentuk kemitraan ya. Ada kata kemitraan berarti ada kata kerjasama yang proyeksinya diarahkan pada sustainability ya, pada keberlanjutan, pada program yang sifatnya berkesinambungan. Poin bahasan pada materi ke-11 ada 4. Pertama, pengertian kemitraan, pola kemitraan, tujuan kemitraan, dan bentuk kemitraan perusahaan. Kemitraan diartikan sebagai upaya yang melibatkan berbagai sektor, kelompok masyarakat, lembaga pemerintah maupun bukan pemerintah untuk bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan bersama berdasarkan kesepakatan dan peran masing-masing. Dengan demikian, untuk membangun kemitraan harus memenuhi beberapa syarat, yaitu adanya perhatian, ya, saling percaya, saling menghormati, harus saling menyadari pentingnya kemitraan dan lain sebagainya. Memiliki sudut pandang yang sama, visi misi yang sama, gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi kemitraan itu dapat kita lihat di dalam program Corporate Social Responsibility. Nah, kemitraan ini salah satu bentuk daripada kontrak sosial yang tertulis, gitu ya. Karena ada kontrak sosial itu yang tertulis dan yang tidak tertulis, gitu ya. Kemudian bahwa di sini ya ada 4 poin gitu kan terkait bagaimana suatu perusahaan, suatu instansi, suatu lembaga membangun kemitraan dengan stakeholders yang lainnya gitu.
Ada 4 unsur di sini yang harus diperhatikan bahwa pertama adanya hubungan kerjasama antara dua pihak atau lebih. Itu dapat dikatakan sebagai kerjasama kemitraan. Adanya kesetaraan antara pihak-pihak tersebut, ya. Adanya equality, gitu ya, ekuitas, ada kesamaan, ya. Sama-sama memiliki power, sama-sama memiliki kelebihan, sama-sama memiliki SDM yang layak dan mumpuni, katakan seperti itu. Sama-sama memiliki SDA, ya, yang memiliki kualitas yang baik, gitu kan. Apakah itu dalam bentuk tanah, apakah itu dalam bentuk air, ya, dan lain sebagainya. Adanya keterbukaan atau trust relationship antara pihak-pihak tersebut, adanya transparansi, ya, dalam segala aspek, di dalam administrasi keuangan, administrasi kebijakan, ya, dan lain sebagainya. Adanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan atau memberi manfaat, mutual benefit, ya. Tentu hubungan timbal balik ini sifatnya positif, gitu kan. Ada simbiosis mutualisme, gitu. Nah, teman-teman, nanti di dalam penugasan, di dalam proyek yang akan dijadikan sebagai penilaian UAS, teman-teman harus bisa menentukan, gitu ya, dari bentuk pola-pola kemitraan yang ada, ya. Di sini ada sekitar 6 kalau tidak salah, ya. 4, 5, 6, ya. Itu ada 6 bentuk pola kemitraan yang nanti teman-teman harus bisa mengidentifikasi di dalam pelaksanaan atau implementasi CSR, ya. Pertama, pola kemitraan yang disebut dengan inti plasma, ya, inti plasma. Pola inti plasma adalah kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar. Jadi usaha kecil yang bekerja sama dengan usaha yang memiliki skala yang cukup besar atau yang lebih besar, gitu ya. Yang di dalamnya usaha menengah atau usaha besar bertindak sebagai inti dari usaha kecil selaku plasma. Jadi yang disebut dengan plasma itu adalah lembaga yang menaungi, yang mendukung, yang mensupport lembaga di bawahnya, gitu ya. Sebagai contoh misalkan ini dalam bentuk kemitraan, ya. Di Yogyakarta itu ada PLN. Walaupun PLN masuk ke dalam kategori BUMN, tetapi PLN itu punya program CSR yang sifatnya itu sustainability, keberlanjutan atau kebersinambungan. CSR yang digunakan atau CSR yang dipilih adalah membuat desa binaan, gitu ya, membuat desa binaan dalam bentuk desa wisata, ya. Nah, desa itu punya potensi, gitu kan, punya potensi. Potensinya apa? Ya, artinya desa itu memiliki value, ya. Potensinya adalah memiliki sumber daya alam yang memiliki value untuk dijual. Apakah keindahannya, ya, apakah dari segi kulinernya, apakah dari segi budayanya, gitu, katakan seperti itu. Nah, dalam hal ini yang dijual adalah letak geografisnya, yaitu sumber daya alamnya, gitu ya. Desa wisata ada air terjun, gitu kan, kemudian pemandian yang alami lah, gitu ya. Kalau teman-teman orang Jogja atau sekeliling Jogja, ya, main-main ke Kulon Progo, ada yang disebut Sungai Mudal, gitu ya. Sungai Mudal itu merupakan salah satu destinasi wisata binaan daripada PLN, gitu ya. Terus banyak instansi yang lain seperti Bank Mandiri, gitu ya. Ada desa binaan Bank Mandiri. Sehingga ketika kita masuk ke wilayah tersebut, masuk ke desa atau ke perkampungan, kita akan melewati gapura, ya. Di mana gapura itu tertulis Desa Binaan Mandiri, itu. Banyak sekali ya contoh-contoh seperti itu. Nah, kita melihat dan teman-teman nanti harus memotret, harus artinya mencari informasi, memotret, kemudian disusun informasinya sedemikian rupa mengikuti template yang saya sediakan bahwa bagaimana pelaksanaan program CSR itu dapat dilakukan oleh sebuah lembaga dengan hasil akhir teman-teman melakukan stakeholders mapping. Stakeholders mapping yang harus dilakukan itu cukup sederhana, yaitu melalui 4 kuadran matriks, ya. Ada apa yang menjadi indikatornya adalah minat atau interest dan kekuatan atau power, ya. Seperti sudah saya tanyakan di dalam soal UTS, itu ya.
Nah, itu sebagai contoh daripada inti plasma ya. Jadi usaha yang lebih besar atau yang sangat besar itu menaungi usaha-usaha yang lebih kecil. Kalau dianalogikan tadi bisa ya. Jadi PLN sebagai suatu lembaga yang memang sudah punya sistem gitu kan, sudah punya SDM gitu kan, mencari lembaga lain yang memang berada di luar daripada kategori yang sama gitu kan dalam arti komunitas atau desa wisata. Oh, desa wisata ini punya SDA yang bagus, nih value-nya bagus. Tetapi dari segi pengembangan SDM-nya kurang mumpuni, kita masuk ke sana. Itu yang disebut dengan pola kemitraan inti plasma. Tapi nggak ini ya Pak, nggak harus sama dengan induk usahanya Pak. Nggak harus. Kalau di dalam Oh, CSR itu nggak harus, Pak. Kalau sama relevan boleh, nggak sama juga boleh. Kenapa saya katakan seperti itu? Banyak contoh-contoh implementasi CSR itu yang tampaknya tidak memiliki relevansi dengan bidang usaha yang digeluti. Contoh lagi, Pak, kalau Bapak main-main ke apa namanya perbatasan antara Garut dan dengan Bandung, itu di daerah Bandung Timur ya, dataran tinggi itu ada daerah Kamojang, Pak. Di sana itu ada Pertamina, ada perusahaan Pertamina. Coba di searching saja oleh teman-teman, Pertamina Kamojang gitu. Itu di dataran tinggi, pegunungan, memang sangat dingin gitu ya. Kok ada perusahaan Pertamina di sana? Nah, perusahaan Pertamina itu mengadakan CSR, melakukan CSR beberapa tahun yang lalu itu dengan program membuat 1.000 lubang sumur, 1.000 resapan gitu ya. Karena memang waktu itu sangat kekeringan gitu ya masyarakat setempat. Karena apa namanya berdasarkan pra-riset gitu ya, berdasarkan hasil diagnosa dan lain sebagainya, ada suatu waduk di sana, ada suatu apa ya kalau bahasa Sunda itu situ ya, suatu waduk yang difungsikan sebagai lahan untuk menampung air hujan itu kekeringan ya kering. Makanya bagaimana caranya? Tentunya ya menghadirkan stakeholders yang lain gitu kan, yang paham tentang bagaimana caranya atau metodenya atau teknologi yang digunakan. Buatlah 1.000 lubang bioponik kalau tidak salah ya. Ketika turun hujan, dari 1.000 lubang itu diarahkan air itu ke dalam waduk yang memang sudah ada lama tetapi kering gitu. Nah, waduk itu berhasil menampung air hujan. Jadi lubang-lubang resapan 1.000 lubang bioponik itu berhasil mengalirkan air hujan ke dalam waduk. Hasilnya apa? Air di waduk itu bisa dimanfaatkan ke peternakan masyarakat, kemudian ke pertanian masyarakat, juga digunakan di dalam kehidupan masyarakat setempat. Jadi tidak mesti sama di dalam program implementasi CSR. Karena ada tiga sasaran daripada implementasi CSR yang disebut dengan triple bottom line gitu ya. Triple bottom line itu pertama planet yang berbicara tentang lingkungan sekitar. Planet itu dikatakan sebagai lingkungan. Kemudian kedua dikatakannya itu adalah people ya, berbicara tentang kesejahteraan. Dan yang ketiga itu berbicara tentang profit, berbicara tentang keuntungan. Keuntungan ini tidak mesti dalam bentuk income ya, input kepada perusahaan itu dalam bentuk uang, tetapi citra positif gitu ya, kemudian reputasi yang baik itu sebagai profit keuntungan, bahwa masyarakat Kemojang saat itu sangat berterima kasih kepada Pertamina yang berada di wilayahnya dari program CSR yang sifatnya sustainability itu tadi ya bisa memberikan solusi dari kekeringan yang sudah dialami masyarakat sekitar dalam kurun waktu yang cukup lama. Makanya nama Pertamina di lingkungan Kamojang itu sangat bagus dan sangat membantu terhadap apa namanya kehidupan masyarakat sekitar gitu. Oke ya, itu tadi kurang lebih begitu ya Pak Wawan. Kemudian ada yang disebut dengan subkontrak ya, pola kemitraan subkontrak. Pola subkontrak adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar ya, masih sama redaksinya dengan
plasma tadi, yang di dalamnya usaha kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar sebagai bagian dari produksinya. Jadi usaha kecil menopang keberlangsungan daripada usaha-usaha besar gitu ya. Ada simbiosis mutualisme juga ya, ada keuntungan yang saling diberikan. Berjalannya usaha besar itu ditentukan karena ada kontribusi usaha yang kecil gitu ya. Mungkin banyak contoh ya yang bisa kita lihat gitu pada usaha-usaha yang apa namanya memiliki karakteristik yang cukup sama. Nah, kalau seperti ini, contoh untuk subkontrak mungkin lebih banyak contohnya itu dari usaha-usaha yang serupa gitu ya. Kalau di daerah tinggal saya sama gitu ya, karena saya di perkebunan teh itu ada pabrik ya, pabrik Sambawa, pabrik yang mengolah hasil teh gitu ya. Nah, pabrik Sambawa itu memiliki beberapa stakeholders gitu ya. Contohnya dikemanakan produk daripada teh itu tadi gitu ya. Bahwa produk teh yang berada di lingkungan rumah saya ternyata itu dikemas ya, diproduksi menjadi bahan dasar daripada pembuatan teh botol sosro. Nah, siapa yang apa namanya kalangan mana atau stakeholder yang mana yang berusaha mampu gitu ya mensuplai kebutuhan dari kelancaran produksi teh itu bagi perusahaan Sambawa, bagi pabrik teh Sambawa gitu ya. Apakah memang ada pemegang apa penanam modal gitu kan, pemegang saham, atau mungkin juga bisa kita kerucutkan pada hal-hal yang sifatnya sangat sangat sederhana gitu ya. SDM ya, masyarakat sekitar gitu kan, sebagai bagian yang tidak bisa dikatakan remeh gitu ya, bahwa cara memetik teh di lingkungan saya itu masih terbilang tradisional ya, memetik gitu kan. Kemudian ditimbang berapa kilo, kemudian dikasih upah dari jumlah timbangan itu. Atau memang dari segi teknologi yang memang ada di dalam perusahaan itu tadi gitu. Jadi kita maknai usaha kecil ini siapa saja, baik perorangan maupun kelompok atau lembaga lain yang mendukung berjalannya sebuah perusahaan itu tadi. Gitu. Nah, kelemahan pola subkontrak ini adalah pada dasarnya, pada dasarnya ya, pada besarnya kebergantungan pengusaha kecil, kebergantungan pengusaha kecil pada pengusaha menengah atau besar itu tadi. Hal tersebut dapat berdampak negatif. Jadi memang ada ketergantungan. Kalau tutup perusahaannya ya yang menjadi supplier gitu ya, yang mensuplai terkait berlangsungnya institusi itu ya ya cukup sampai di sana gitu kan. Kalau perusahaannya berjalan ya masih bekerja. Kalau memang tidak berjalan, katakanlah itu gulung tikar, maka ya usaha kecil baik perorangan maupun kelompok itu tadi bergantung pada eksistensi perusahaan yang dijalankan gitu ya. Kemudian ada pola kemitraan yang sifatnya itu dagang umum dan kemudian ada waralaba, kemudian ada prinsip keagenan ya, ada modal ventura gitu ya, ada penyertaan biaya gitu kan, ada peminjaman biaya ya. Kalau keagenan ini usaha kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa, usaha menengah atau usaha besar mitranya. Usaha kecil diperbolehkan memasarkan produk milik usaha besar yang lebih besar gitu kan. Tentu ini ada kontrak sosial itu tadi ya, ada kontrak sosial dengan kesepakatan bersama, apakah itu bagi hasil ataukah itu hitung-hitungan yang berapa persen gitu kan. Dan ini relatif lebih sama ya antar karakteristik usahanya sama gitu. Kemudian tadi ada waralaba, ya ada dagang umum, pola kemitraan dagang umum itu usaha menengah atau usaha besar memasarkan produksi usaha kecil atau usaha kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh usaha menengah atau usaha besar. Ini hampir sama dengan subkontrak ya. Kalau waralaba memberikan hak penggunaan lisensi merek dan saluran distribusi perusahaan kepada usaha kecil penerima waralaba dengan disertai bantuan dan bimbingan manajemen. Jadi misalkan eh, suatu lembaga melakukan CSR
dibantulah atau kebetulan berada di bidang hukum kita itu ya, di instansi hukum, kita buatkan lisensi mereknya, kita berikan pendampingan, kita berikan edukasi, kita berikan literasi bagaimana caranya memasarkan di dalam ruang virtual, menggunakan fitur-fitur digital, dan lain sebagainya. Sampai pada pola-pola ini ya, ada modal ventura, suatu pembiayaan oleh suatu perusahaan, pasangan usahanya yang prinsip pembiayaannya adalah penyertaan modal. Jadi ada satu usaha yang memberikan modal gitu ya kepada usaha yang lainnya gitu. Jadi penyertaan modal, tetapi memang klausul penyertaan modal ini masih bersifat tentatif. Apakah penyertaan modal ini semata-mata diberikan atau di dalam konteks pinjaman gitu ya. Ini model-model kemitraan yang memang kita bisa temukan di dalam implementasi CSR. Tujuan dari kemitraan itu kita bisa melihat dari aspek ekonominya, gitu kan. Ada usaha besar yang ingin mengangkat usaha kecil. Biasanya ini dilakukan oleh usaha-usaha yang dimiliki oleh keluarga, gitu ya. Ada usaha keluarga, oh ini mah usaha keluarga tentang ya di bidang apapun lah usahanya, gitu ya. Kemudian tujuan dari aspek sosial dan sosial budaya, tujuan dari aspek teknologi, saling mendukung gitu kan. Adanya keterbatasan teknologi tetapi di dalam manajemen yang sama gitu ya. Kemudian tujuan dari aspek manajemen gitu ya. Manajemennya seperti apa gitu kan. Manajemen administrasinya, manajemen SDM-nya, manajemen SDA-nya seperti apa. Ya, ini penjelasannya. Nah, yang ingin saya katakan, nah ini bentuk-bentuknya ya, bentuk kemitraan perusahaan seperti Pertamina ya yang memberikan eh, melakukan pembinaan kepada kurang lebih 96.000 mitra binaan usaha kecil dengan total nilai pinjaman kurang lebih 2 sekian triliun ya kalau sifatnya pinjaman, kemudian mandiri gitu kan. Bank Mandiri bentuknya pelatihan ya, pameran dan publikasi melalui pinjaman kemitraan dan pembiayaan juga yang dilakukan oleh Mandiri. Tadi saya contohkan di Jogja ada desa binaan gitu ya. Ada desa binaan yang memang sifatnya sustainability. Itu ya yang perlu diperhatikan bentuk-bentuk model atau pola kemitraan yang dapat kita temui di dalam implementasi program CSR. Oke. Langsung saja, Bapak Ibu, saya akan jelaskan ya apa namanya di dalam proses pengerjaan mini project ya. Jadi Bapak Ibu ya rekan-rekan semuanya, eh, teman-teman semuanya di sini kan sudah punya kelompok ya. Di 801 kurang lebih ada 13 kelompok. Di 802 ada sekitar 11 kelompok, ya kan? Nah, di mana saya harapkan kelompok-kelompok itu masih tetap bertahan ya karena kan waktu pengerjaan tugas sebelum UTS itu kan melakukan stakeholders mapping walaupun dalam cakupan yang masih luas gitu ya. Nah, kita sekarang kerucutkan pada stakeholders mapping berdasarkan implementasi CSR-nya ya. Jadi nanti teknisnya teman-teman dari awal bulan Juli ya selama 4 minggu ke depan, artinya selama 1 bulan penuh ke depan kita akan menyaksikan laporan dalam bentuk presentasi dari setiap kelompok, di mana presentasi itu saya gunakan sebagai pengambilan nilai untuk UAS. Sehingga pada saat UAS, teman-teman tidak perlu lagi mengerjakan proyek apa-apa lagi, ya, dan tidak perlu mengerjakan soal esai. Ya, judulnya CSR dalam stakeholders mapping, nanti silahkan diisi, ya, ditentukan kelompok berapa dan anggotanya siapa saja. Kemudian berangkat daripada apa namanya materi CSR ya bahwa salah satu di dalam pemetaan ya pemetaan stakeholder itu dilihat dari siapa saja yang terlibat pada program CSR.
Ya, Anda bersama kelompok diminta menyusun stakeholders mapping dari implementasi CSR perusahaan dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, Anda diminta membuat mini project bersama kelompok sebelumnya, ya. Mini project akan menjadi penilaian UAS. Tentukan salah, tentukan satu saja perusahaan, cukup simpel, ya. Kalau di UAS, kalau di tugas saya minta teman-teman mencari dua perusahaan. Kalau untuk UAS ini saya minta cukup satu perusahaan saja yang akan diobservasi. Observasi bisa dilakukan secara onsite maupun online, ya, di dalam rangka pencarian data sesuai yang dibutuhkan. Perusahaan dapat sama atau berbeda pada saat pengerjaan tugas sebelumnya. Jadi teman-teman, kalau memang ingin sama perusahaannya ya dengan tugas sebelumnya, dipersilahkan, diperbolehkan. Tapi kalau mau berbeda gitu kan, karena perusahaan yang kemarin setelah dilakukan observasinya ternyata belum pernah melakukan CSR, maka dianjurkan, saran saya adalah mencari perusahaan atau lembaga yang lainnya yang sedang atau pernah menjalankan program CSR, dalam tanda kutip CSR yang sifatnya sustainability, keberlanjutan, ya, setiap tahun mengadakan, dan bukan di lokasi dan bukan di target yang berbeda. Setiap tahun itu dilakukan di lokasi A, di masyarakat A gitu. Tinggal topiknya yang dikembangkan. Perusahaan memiliki program corporate social responsibility dalam bentuk kemitraan, ya. Artinya ada keberlanjutan, kebersinambungan. Tentukan pola kemitraan yang terjalin. Nah, ini ya yang barusan saya jelaskan. Dalam program CSR, baca dan pelajari kembali materi ke-11 yang barusan. Uraikan bentuk kemitraan dalam program CSR secara komprehensif, ya. Seperti apa bentuk kemitraannya, kegiatannya, ya. Lalu siapa saja yang terlibat di dalamnya. Identifikasi stakeholders yang terlibat di dalam program kemitraan CSR perusahaan yang diobservasi. Tentu di dalam bentuk stakeholders mapping, ya, yang sudah pernah kita lakukan. Semua kelompok, ya, di KM 801 ada 13 kelompok, di 802 ada sekitar 11 kelompok, ya. Ini semua kelompok, tetapi perwakilannya saja wajib submit. Nah ini, sorry ya. Wajib submit laporan, wajib submit laporan stakeholders mappingnya ke email saya, ya, dengan format penamaan stakeholders underscore kelas, karena di sini ada dua kelas, 801 dan 802, lalu dituliskan kelompok 1, 2, 3. Contohnya 801, ya, kelompok 1. Contohnya seperti itu. Paling lambat hari Rabu 5 Juli, ya, jam 12 malam. Agar semuanya sama, ya, agar adil gitu kan. Ya. Nah, kemudian pembagiannya setelah melakukan observasi, baik itu sifatnya online atau onsite, dan menyusun stakeholders mapping, nanti template-nya di bawah, setiap kelompok melakukan presentasi dengan penjadwalan sebagai berikut. Kita akan mulai pengambilan nilai UAS gitu ya. Dimulai pada hari Kamis. Sorry, ini belum saya rubah ya. Di jam yang sama ya, jam 4 sore. Kelompok 1, 2, dan 3 dari kelas 801, 802, berarti ada 6 kelompok, nanti wajib melakukan presentasi, melaporkan analisa stakeholders mappingnya pada minggu pertama bulan Juli, ya, Kamis 6 Juli pukul 4 sore.
ya. Tidak ada tanya jawab karena ini sifatnya report ya, melakukan laporan, menyampaikan laporan. Gitu. Kalau ada tanya jawab nanti waktunya tidak akan cukup karena sekali pertemuan itu 6 kelompok ya, di minggu kedua 6 kelompok, minggu ketiga 6 kelompok, dan minggu terakhir 8 kelompok ya. Oh sorry, ini kan 11 ya, 4, 5, 6 juga, 6 kelompok. Karena dari 802 itu hanya sampai kelompok 11. 4 tambah 2, 6. Sama. Setelah memahami petunjuk pengerjaan mini project dan mengetahui jadwal presentasi, laporan stakeholders mapping dalam implementasi CR ditulis mengikuti template sebagai berikut. Ini saya ingatkan sebelum nanti beranjak ke slide selanjutnya. Bagi kelompok yang tidak hadir saat penjadwalan presentasi, maka nilai UASnya tidak keluar, gitu ya. eh Mungkin akan ada pertanyaan, Pak, kalau di jam 4 sore, ya, mungkin di antara kita, ya, di antara teman-teman semua, ada yang masih kerja, ada yang masih di jalan, gitu kan, ada yang lain sebagainya. Maka jawabannya adalah boleh diwakilkan oleh perwakilan kelompok pada saat presentasi. Tetapi ketika semua kelompok hadir, semua anggota hadir itu lebih baik lagi. Karena nanti saat presentasi saya akan konfirmasi kontribusi anggota kelompoknya seperti apa gitu ya. Apakah memang aktif atau pasif. Oke ya, ini ketentuan umumnya. Kemudian langsung ke apa namanya analisa stakeholders mappingnya. Masih sama ya, di slide pertama teman-teman harus menjelaskan identitas perusahaan yang diobservasi, logo perusahaannya ditampilkan, nama perusahaan, nama pemilik, ya, bentuk badan usaha, produk, dan lokasi kantornya di mana, ya. Kemudian struktur organisasi, ya, struktur organisasi ditampilkan juga, ya. Ini masih umum datanya. Kemudian implementasi CSR. Nah, sekarang sebelum melakukan stakeholders mapping, pemetaan stakeholders di dalam implementasi CSR, kita jelaskan dulu tentang CSR-nya, ya. Uraikan implementasi CSR pada perusahaan yang kelompok Anda observasi meliputi poin-poin berikut. Nama program CSR dengan kemitraannya apa, ya. Misalkan apalah gitu ya. Ada CSR itu sehat bersama apa ya? Sehat bersama Fatigon gitu ya. Sehat bersama produk apalah yang itu ada muatan eh, publikasi dan promosi nama perusahaan ya. Sehat bersama A, B, C gitu ya, atau maju bersama gitu. Silakan. Ketentuannya, tuliskan dengan jelas nama program CSR, baik yang baru dijalankan maupun program yang sudah berkesinambungan, ya, program-program yang sudah berlalu. Berikan pengantar singkat atau latar belakang dari program CSR yang dijalankan. Ya, cukup satu slide saja. Penjelasan cukup satu slide. Jadi nama 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 CSR-nya apa, lalu berikan pengantar latar belakang CSR ini. Program ini dimulai dari bulan anu gitu ya, tahun anu sampai sekarang gitu. Sampai sekarang sudah dilakukan program CSR sebanyak 125 kali contoh gitu ya. Dan penjelasan singkatnya cukup ditulis dalam satu slide. Kemudian pola kemitraan ya, tadi yang sudah saya jelaskan. Jelaskan pola kemitraan perusahaan yang dijalin dengan stakeholders. Pola kemitraan dapat dikategorikan sebagai berikut: inti plasma, subkontrak, dagang umum, waralaba, keagenan, atau modal ventura. Gitu ya. Kalau ini sifatnya eh, kalau modal ventura itu seperti memberikan pinjaman gitu ya. Kemudian selain memberikan pinjaman, memberikan pelatihan, memberikan penyuluhan dan lain sebagainya. Atau inti plasma gitu. Tadi yang saya contohkan tidak mesti antara satu pihak dengan pihak lainnya itu satu bidang yang sama.
Memang redaksinya usaha kecil dengan usaha sedang atau usaha yang lebih besar, tetapi tidak mesti dalam ruang lingkup yang sama, tidak mesti dalam jenis usaha yang sama. Penjelasan cukup ditulis 1 sampai 2 slide saja. Ya, nanti silahkan dibuat semenarik mungkin. Kemudian, mitra program CSR. Ketentuannya, tuliskan dan identifikasi para stakeholders yang menjadi program mitra CSR yang meliputi karakteristik mitra CSR itu siapa dan seperti apa ya. Jumlah mitra yang dilibatkan dalam program CSR itu berapa? Karena mungkin bisa saja perusahaan itu melibatkan lebih daripada satu mitra, gitu ya. Dan bisa juga hanya melibatkan satu mitra saja. Sertakan dokumentasi mitra dalam pelaksanaan CSR. Jadi, teman-teman mencari data, mencari informasi, bagaimana sih pelaksanaan CSR oleh perusahaan A dengan masyarakat A gitu ya. Oh, ini ada datanya gitu ya. Kalau teman-teman observasi di website perusahaannya itu pasti ada galeri, ada event. Itu diambil, di capture. Ini loh bentuk CSR-nya. Lalu mitra-mitra yang tergabung itu ada komunitas ini, ada lembaga ini gitu ya, ada yayasan ini gitu ya. Nah, ini penjelasannya disertakan dokumentasi atau foto ya. Penjelasan mitra program CSR ini ditulis dalam 1 sampai 2 slide. Kemudian waktu implementasi CSR, ketentuannya jelaskan waktu pelaksanaan CSR, apakah dilakukan dalam kurun waktu sehari, 1 minggu, ya, 1 bulan, atau tahunan, ya, setahun sekali. Mungkin ini lebih ke harian, mingguan, apakah sehari atau harian, mingguan, bulanan, ya nanti disesuaikan lah. Kemudian sertakan alur atau susunan acara dalam pelaksanaan CSR dengan mitra dalam bentuk tabel yang didukung dengan penjelasan narasi. Jadi setelah ada susunan acara di dalam tabel, itu berikan pengantar dan penjelasan lebih komprehensifnya dalam bentuk narasi ya, cerita atau deskripsi boleh. Penjelasan cukup ditulis 1 slide saja. Kenapa saya batasi ya setiap subbab ini ditulis 1 slide, 2 slide? Karena mengingat waktu nanti ya teman-teman akan kebagian apa namanya presentasi mungkin sekitar 10 menit ya dikali 6, 60 menit 1 jam cukup gitu ya. Pengantar dan penutup dari saya kurang lebih 1,5 jam gitu. Jadi tolong diperhatikan jumlah slide yang memang sudah ditentukan. Kemudian lokasi implementasi CSR-nya. Jelaskan lokasi tempat dilaksanakannya program CSR atau lokasi tempat mitra berada. Biasanya tidak mesti CSR itu dilakukan di tempat mitra, tetapi di tempat yang lain, ya. Atau bisa juga ya program atau acara CSR itu dilakukan di tempat di mana mitra itu berada. Kalau masyarakat desa A, ya kemungkinan dilaksanakannya di lingkungan masyarakat itu. Kemudian jelaskan alasan pemilihan lokasi pelaksanaan program CSR dilihat dari aspek geografis, demografis, sosial budaya. Kenapa yang dipilih itu lokasi itu gitu ya? Apa alasannya? Apa pertimbangannya? Kemudian sertakan foto atau dokumentasi lokasi tempat dilaksanakan CSR. Di mana nih? Gitu ya. Di kota kah? Di pinggiran kota? Di desa? Desanya desa apa? Jalan apa gitu ya. Nah, ini disertakan fotonya. Penjelasan cukup dituliskan dalam 1 slide saja. Kemudian tujuan dan sasaran CSR ya. Tentukan ketentuan ya, jelaskan tujuan dari pelaksanaan program CSR. Tujuan dan sasaran itu saya bedakan ya. Seperti tadi di di penjelasan tadi saat saya menjelaskan materi bahwa tujuan itu dilihat dari materi ke-11 itu ada tujuan aspek ekonomi ya, aspek sosial budaya, aspek teologi, teknologi dan aspek manajemen. Nah, kalau dilihat dari sasaran, ya, apa yang ingin dicapai oleh perusahaan itu, oleh lembaga itu, maka sasaran daripada program CSR itu tidak lain dan tidak bukan itu di antara triple bottom line, ya, antara planet yang berbicara lingkungan sosial, ya, lingkungan alam, katakan seperti itu, kemudian people yang berbicara tentang kesejahteraan sumber daya manusia,
Dan yang ketiga profit, keuntungan perusahaan. Apakah keuntungan material atau keuntungan non material? Penjelasan cukup ditulis dalam 1 sampai 2 slide saja. Jadi itu informasi-informasi yang harus teman-teman siapkan, yang harus dilakukan observasi. Mengingat satu kelompoknya cukup lah ya, ada sekitar 5 orang. Jadi bisa dibagi-bagi gitu ya tugasnya untuk bisa lebih lebih cepat dan lebih ringan di dalam penyusunan stakeholders mapping. Setelah data-data CSR ini diketahui, selanjutnya dan mungkin ya langkah terakhirnya adalah melakukan stakeholders mapping, yaitu pemetaan stakeholders ya berdasarkan matrix, interest, dan power ya. Jadi kalau berbicara tentang stakeholders mapping, konsep yang sederhana yang lazim dan sering digunakan adalah pemetaan stakeholders berdasarkan metrik, minat, dan kekuatan para pemangku kepentingan. Tentu ya nanti operasionalnya, uraiannya akan kita bedah lagi melalui tabel-tabel di bawah. Sehingga hasil akhir daripada stakeholders mapping ini, ya pemetaan stakeholders ini memberikan suatu atau menghasilkan suatu rekomendasi. Oh, ternyata stakeholders yang sangat berpotensi ya untuk mengembangkan dan mendukung perusahaan itu dilihat dari minat dan kekuatannya itu gitu ya ada pada masyarakat A, ada pada komunitas A, ada pada lembaga A gitu. Cara membaca di dalam matriks minat dan power ini adalah dilihat ya. Kalau manage closing di sini itu kita tarik garis horizontal ke bawah, itu berarti ada pada power yang tinggi, high power, gitu kan? Berarti memiliki kekuatan yang tinggi. Tapi kalau kita tarik secara horizontal ke kiri, itu memiliki interest yang tinggi, gitu ya. Berarti untuk menunjukkan contoh stakeholders yang nanti dikatakan memiliki kekuatan dan minat yang tinggi itu dikategorikan ke dalam manage closing gitu ya. Manage closing ini ada di pucuk tertinggi kekuatan dan di pucuk tertinggi minat. Kemarin saya lihat di pengisian UTS masih ada yang belum paham ya bahwa di apa namanya di dijelaskan ada 2 kategori ya manage closing ya keep satisfied gitu ya atau keep informed ya. Jadi tidak seperti itu, cukup dituliskan satu bagian saja. Satu kalau bahasanya di sini itu strategi ya, satu kekuatan strategi. Strateginya kuat powernya atau kuat power dan kuat minatnya gitu. Bagaimana kalau tinggi minat dan rendah power, yaitu ada keep informed ya, memiliki minat yang tinggi tetapi kekuatan yang rendah. Bagaimana kalau kekuatan yang tinggi tetapi interest yang rendah, itu ada keep satisfied ya di sini. Bagaimana kalau sama-samanya sama keduanya itu rendah, powernya rendah, interestnya rendah, yaitu ada di monitor gitu ya. Selanjutnya, pemetaan stakeholders dianalisa berdasarkan matriks interest dan power yang tertera dalam gambar di samping berikut. Implementasi CSR dengan konsep kemitraan berkelanjutan dikaji lebih dalam melalui matriks stakeholders mapping. Ya, kita langsung masuk ke sini. Sebelum kita masuk ke pemetaan, di sini teman-teman, Bapak Ibu semuanya harus mengidentifikasi secara umum dulu gitu ya. Mana yang masuk ke dalam kategori internal dan mana yang masuk ke dalam kategori eksternal, external stakeholders ya. Ya, silahkan ada yang raise hand. Siapa ya? Sebelum Anda ya, halo, belum ada ya?
Sebelum Anda atau kelompok Anda menganalisa stakeholders mapping, Anda diminta mengidentifikasi para stakeholders yang bermitra dalam implementasi program CSR. Isi bagian peran dan sifat stakeholders internal atau eksternal berdasarkan data observasi pada program CSR. Jadi di sini ya, kalau misalkan perusahaan yang diobservasi itu perusahaan swasta, mungkin perlu dituliskan owner gitu ya. Atau kalau tidak owner, katakanlah direksi gitu ya. Kemudian ada karyawan, ya, ada pemerintah, mitra satu, mitra dua. Ini contoh, ya, contoh. Teman-teman tidak selalu mesti mengikuti apa yang saya tulis. Silakan nanti disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Siapa saja stakeholders yang terdapat pada pelaksanaan CSR ya. Ini saya katakan mitra satu, mitra dua. Nanti pada saat pelaporan presentasi tidak ditulis mitra satu, mitra dua. Misalkan mitra yayasan pendidikan apa gitu ya. Mitra yayasan apa gitu. Mitra komunitas apa. Mitra lembaga apa gitu ya. Kemudian berperannya seperti apa, lalu kategorikan. Ini termasuk internal atau eksternal stakeholders. Setelah itu kita baru masuk ya, masuk ke dalam bahasan interest ya, minat. Lakukan analisis minat untuk mengetahui minat dan tujuan mitra yang dilibatkan dalam program CSR. Ya, di sini ada owner, ada karyawan, ada pemerintah, ada mitra satu, mitra dua. Ini juga silahkan disesuaikan. Contoh di sini ya, mendapatkan keuntungan pemberdayaan masyarakat. Oh, berarti kalau masyarakat sudah diberdayakan dari modal yang dimiliki, misalkan SDA-nya baik dan bagus gitu ya. SDA-nya sumber daya alamnya tadi ya, seperti Sungai Mudal di Kulon Progo. Itu akan menghadirkan ekonomi yang membantu masyarakat sekitar. Banyak pengunjung, banyak wisatawan yang datang ya. Seperti dari parkir saja itu kan sudah memberikan keuntungan ekonomis. Kemudian tiket masuk, belum lagi di dalamnya ada kantin, belum lagi ada sewa ban, sewa pelampung. Nah, itu kan interest gitu ya, minat. Kemudian kita jelaskan juga dari power yang dimiliki oleh stakeholders ya. Nah, lakukan analisis stakeholders untuk mengetahui kekuatan atau power yang dimiliki. Ini sama ya. Apa sih yang dimiliki oleh kekuatan apa yang dimiliki oleh masing-masing stakeholdersnya. Nah, setelah minat tadi dan apa power yang sudah kita jelaskan secara kualitatif, teman-teman pada akhirnya kembali seperti yang pernah kita lakukan gitu ya. Ini harus konsisten gitu ya. Stakeholdernya siapa saja ya. Contoh di sini ada owner sebagai pimpinan. Ini sebagai ini ya. Saya kasih warna sebagai contoh ya. Internal atau eksternal? Internal. Tapi kalau mitra masuknya eksternal. Nah, power levelnya di sini ya panduannya. 0 terendah ya dengan skala 0 rendah dan 10 tinggi. Powernya punya power berapa? Punya power 9 cukup tinggi. Interest levelnya punya interest berapa? Cukup tinggi. Berarti ini ada di kategori di strategi manage closing gitu ya. Cara identifikasi memiliki power dan interest ini dilihat pada program CSR yang dilakukan. Jadi siapa-siapa saja ya pihak-pihak yang terlibat gitu kan itu dijelaskan pada data-data di sini ya pada mitra. Nah, pola kemitraan, mitra program CSR siapa. Lalu nanti teman-teman menghasilkan suatu rekomendasi dari hasil stakeholders mapping. Karyawan berperan sebagai apa ya? Menjalankan operasional perusahaan gitu ya. Kemudian bla 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 bla. Masuknya internal atau eksternal? Internal. Powernya berapa? Powernya mungkin katakanlah 3. Karena sebetulnya karyawan itu memiliki power yang cukup rendah. Tetapi minatnya cukup tinggi. Power 3, interestnya rendah. Interestnya tinggi. Nah, kalau power rendah, interestnya tinggi, berarti ada di keep informed gitu ya. Nanti di sini ditulis keep informed untuk karyawan. Ya, di sini juga ada penjelasannya strategi manage closing power tinggi, interest tinggi, keep informed power rendah, interest tinggi, keep satisfied power tinggi, interest rendah, monitor power rendah, interest rendah. Gitu ya. Nah, baru setelah itu teman-teman menuliskan kesimpulan. Tuliskan kesimpulan mengenai implementasi CSR
beserta mitra yang dilibatkan, serta berikan rekomendasi. Ini yang paling penting. Berdasarkan perumusan stakeholders mapping, stakeholders mana yang memiliki potensi besar dan harus dipertahankan dalam pelaksanaan atau pengembangan program CSR. Merujuk pada matriks stakeholders mapping yang memiliki power tinggi dan interest yang tinggi. Jadi mungkin buat yang belum paham, Pak, ngapain sih ngisi kayak begini? Stakeholders mapping itu bertujuan hasil akhirnya adalah untuk memberikan rekomendasi strategi mana ya sebagai strategi gitu ya, rekomendasi dalam bentuk strategi stakeholders yang mana yang patut untuk diajak kerjasama atau untuk dipertahankan, dan stakeholders yang mana yang sekiranya punya power rendah dan interest yang rendah gitu. Tentu kan itu akan berpengaruh pada eksistensi perusahaan dan juga pada implementasi CSR selanjutnya. Di akhir sebelum slide penutupan ya terdapat lampiran. Lampirkan dokumentasi yang terdiri pertama harus ada dokumentasi koordinasi kelompok ya. Baik itu dilakukan koordinasinya secara onsite atau online. Kemudian dokumentasi observasi kelompok, baik itu dilakukan secara onsite atau online gitu ya. Misalkan teman-teman pengen observasi langsung ke perusahaannya, datang langsung ya itu didokumentasikan. Wawancara langsung didokumentasikan. Atau wawancara by Zoom juga didokumentasikan ya. Mencari data-data di website, di aplikasi apapun itu didokumentasikan. Dan dokumentasi penyusunan laporan stakeholders mapping di dalam CSR. Jadi penyusunan ini, data-data ini nanti saat berembuk tolong didokumentasikannya sebagai bukti yang real. Teman-teman sudah atau sedang mempersiapkan mini project secara berkelompok. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Pak, selamat sore, Pak. Ya, Saya Mas. Lim Junggi Selamat dari sore. KM 801. Mm-mm. Yang ingin saya tanyakan, dari slide pertama dari kita penyusunan CSR itu kita bikin slide sampai di bagian terakhir di mana itu sampai koordinasi punya ya, Pak ya. Gimana, Mas? Jadi kita bikin slide Ah, untuk presentasi itu dari awal sekali dari CSR dalam stakeholder mapping iya, sampai slide terakhir yang di mana ada koordinasi tentang tanggung jawab berkelompok ya, Pak ya. Itu iya. pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, untuk perusahaannya sendiri, berarti kita bisa bebas cari yang memang udah kerjasama dengan beberapa mitra atau stakeholder. Contohnya, Bank BCA, misalnya kan dia sering adakan event nih, Pak. Otomatis event tersebut, dia pasti merekrut beberapa mitra, seperti kayak ada lari pagi atau apa, dan segala macam. Contohnya seperti itu ya, Pak. Udah ya, dua pertanyaan ya, Mas Lim ya. Udah, Pak, sementara Oke, itu. Terima jadi kasih, Pak. Jadi teman-teman nanti ya silahkan substansi materinya mengikuti format yang sudah disediakan, tapi teknis penyajian datanya ya penyajian materinya itu boleh nanti dikembangkan. Ya tampilannya dibikin semenarik mungkin, ada ide yang menarik, ada kreativitas yang dimiliki oleh setiap kelompok boleh. Tapi susunan subjudulnya ini mengikuti apa yang sudah saya tentukan di sini. Berarti kalau dilihat dari PPT yang saya tampilkan itu dimulai dari slide kelima sampai slide slide terakhir ya sampai slide ke-20 sampai lampiran gitu kan. Kemudian pertanyaan kedua, cari perusahaan yang sedang atau pernah atau ada track record pernah mengadakan program CSR. Jadi kita itu mencari studi kasus, tetapi yang memang benar-benar terjadi gitu ya. Kita bisa melakukan verifikasi, betul Pak ada pelaksanaan CSR oleh perusahaan ini dalam bentuk acaranya seperti ini gitu ya. Nah, tadi saya tekankan CSR-nya harus sifatnya itu continue ada continue gitu ya. Ada sustainability, ada berkesinambungan. Kalau tadi lari sehat, jalan sehat, itu berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali, atau setiap tahun rutin diadakan, atau mungkin continue ini tidak dipahami mengadakan acara serupa, tetapi yang sifatnya continue lah minimal seperti itu. Targetnya berbeda-beda, tetapi kontinuitasnya ada gitu.
Kadang kan perusahaan yang memang relatif belum besar itu kan kadang tidak ada atau belum ada kesadaran untuk melakukan atau mengadakan program CSR. Minimal ada kontinuitas setiap tahun di bulan apa. Terlebih lagi, lebih bagus lagi, memang sudah punya binaan terhadap UMKM kah, terhadap desa binaan kah, terhadap kelompok masyarakat komunitas apakah gitu. Jadi boleh-boleh saja Mas Lim tadi mencontohkan jalan santai dengan stakeholders atau dengan mitra siapa saja, tinggal nanti memang dipisahkan datanya di apa nah di sini kan tentang struktur organisasinya seperti apa, lalu data-data CSR-nya ya, lokasinya, waktunya, mitranya siapa saja, pola mitranya apa, dalam bentuk apa. Setelah itu, setelah semuanya komplit data CSR-nya kita susun dan tidak berbicara tentang CSR lagi tetapi stakeholders-nya. Bagaimana stakeholders-nya? Nanti diberikan rekomendasi pada penutup bahwa stakeholders di dalam program CSR Bank BCA yang memiliki power tinggi dan interest tinggi itu ada pada stakeholders komunitas A, itu komunitas B. Cukup dituliskan seperti itu saja. Ya, gimana lagi? Ada yang masih kurang jelas? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Satu lagi, Pak. Jadi, Hmm. misalnya gini, perusahaan itu dia pasti banyak mitranya dong, Pak. Kayak ada 10 sampai 20. Jadi, kalau misalnya kita ambil 3 aja mitranya untuk ditulis dalam laporan kita, itu boleh, Pak. Yang disebut mitra itu mitra saat menjalankan CSR, Mas. Bukan mitra secara keseluruhan. Kalau misalkan mitra di dalam pelaksanaan CSR itu cukup banyak, ya ditulis semuanya. Nggak apa-apa ditulis semuanya, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Ada lagi? Selamat sore Pak Istan. Selamat sore Mbak Charlie, gimana? Saya mau tanya, Pak, kalau yang mengenai dokumentasi, bentuk dokumentasinya itu yang terakhir itu loh Pak, yang sebagai bukti kita mengerjakan atau ini. Ya, Dia dalam bentuk apa Pak? Dalam bentuk narasi, foto, atau video, atau gimana Pak? foto aja boleh. Kalau video mungkin nanti disertakan linknya aja ya. Jadi videonya sudah ada di apakah di sosial media ya atau di YouTube nanti sertakan linknya. Tapi yang simpel-simpel aja deh, foto aja boleh. Foto koordinasi kelompok, apakah di Zoom, apakah ketemu langsung, lalu foto observasi gitu ya, foto penyusunan laporan laporan ini stakeholders mappingnya seperti apa gitu. Lengkap sih ya Mbak Charlie. Kalau bisa sih foto, video boleh. Oh iya Pak. Terus satu lagi Pak, ini saya Ya. mau tanya kalau yang masalah presentasi itu salah satu dari kelompok saja atau minimal harus 2 orang atau 3 orang atau gimana Pak? Ya semuanya hadir 5 orang itu boleh, tetapi Yang saya melakukan presentasinya. lebih lebih bagus gitu ya. Tetapi perwakilan saja boleh. Yang minimal ada yang mewakili gitu. Tapi nanti saya akan konfirmasi ya setelah presentasi dilakukan gitu, akan konfirmasi keaktifan dan kontribusi semua anggota. Gitu. Jadi 1 orang saja sudah boleh sih. Oh iya, baik Pak. Terus satu lagi Pak, Ya. yang mengenai model apa itu Pak yang tadi kayak yang Model plasma itu. kemitraan, ya inti plasma, subkontrak. Nah, ya itu kan ada banyak. Itu semuanya harus ada Nah, atau enggak. Salah gimana satu Pak? aja yang sekiranya mendekati. Oh, yang sesuai Gitu. dengan program Iya, CSR. iya. Oh Heeh. iya, iya, baik. Ngerti Pak. Makasih banyak Pak ya. Sama-sama Mbak Charlie. Mbak Charlie Viviani. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Jadi Kang Hendra mungkin cukup nanti 10 sampai 15 menit lah ya. Karena sebetulnya kalau durasi perkuliahan onset 3 SKS itu 2 jam setengah ya. 2 jam setengah ya Kang Hendra. Sebetulnya bisa sih gitu ya. Kalau lebih dari 10 menit. Ya 10 sampai 15 menit lah. Kali 6 kelompok berarti berapa menit lah gitu. Maksimal kita batasi 2 jam lah ya. Ya gimana Mbak Melvi? Pak, tanya dong, Iya dong. perusahaannya, Iya. perusahaannya sama dengan tugas sebelumnya atau harus ganti perusahaannya? Boleh sama, boleh beda. Tapi kalau mau menggunakan instansi atau perusahaan yang sudah dikerjakan pada tugas sebelumnya, itu dipastikan sudah ada track record pernah menjalankan program CSR.
Karena kita akan melihat mitranya, stakeholdersnya itu dari pelaksanaan CSR-nya saja. Gitu. Track record-nya bisa dari hasil kita wawancara dengan atau dengan perusahaannya kan, nggak Boleh. harus ada misalnya dokumentasi pemberitaan nggak perlu kan? Nggak perlu. Kalau itu berarti observasi on-site itu kan langsung. Tapi tolong didokumentasikan Mbak Melvin nanti di foto. Apakah itu wawancara langsung ketemu orangnya atau wawancara lewat Zoom atau wawancara lewat apapun lah medianya gitu. Boleh. Baik, makasih Pak. Siap, sama-sama Mbak Melvin. Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Izin, Pak Paisan izin. Iya, mangga Di gimana Pak luar, Wawan? di luar substansi terkait tugas, Iya. ada sedikit regulasi yang mungkin juga jadi referensi terkait dengan CSR. CSR ini kan hari ini memang sesuai dengan PP 2000 berapa ya? Turunannya adalah Perda terkait dengan TJSL, namanya sekarang di kabupaten kota di ini TJSL, tanggung jawab sosial dan lingkungan. Iya. Terkait dengan Perda di beberapa kabupaten kota ada yang namanya forum CSR atau forum TJSL, Pak. Perusahaan agar CSR atau TJSL itu diakomodir oleh yang namanya forum CSR TJSL kabupaten kota masing-masing. Iya. Secara itu bagaimana menyikapi terkait dengan regulasi tersebut, Pak? Terkadang kan memang perusahaan-perusahaan kan ketika Perda ini belum dilaksanakan, ketika forum CSR itu belum terbentuk kan mereka dengan leluasa memberikan TJSL-nya itu ke tempat ke institusi yang mereka kehendaki gitu kan. Terus yang kedua terkait dengan program dalam CSR itu kan ada yang namanya PKBL, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Pak. Yang mungkin yang tadi bahas terkait dengan Bapak metode tiga metode tadi Triple bottom line ya. Terkait dengan sebetulnya dengan PKBL-nya ya Pak ya, dengan CSR sendiri kan ada yang namanya di dalamnya itu PKBL, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Mungkin itu Pak menambahi terkait dengan materi perkuliahan hari ini Pak. Siap. Terima kasih banyak Pak Wawan. Betul Pak. Ada yang bertanya juga di semester awal dulu ya, di angkatan pertama itu kalau tidak salah di daerah Jawa Timur Pak, katanya program CSR di daerah saya gitu ya, itu ada perda yang mengatur bahwa seluruh perusahaan yang ada di wilayah saya, di wilayah kabupaten atau kota lah ya kurang lebih, itu diakomodir oleh pemerintah daerah setempat gitu. Sehingga kita untuk masuk ke dalam kalangan masyarakat gitu ya, untuk bisa mengambil keuntungan baik material maupun non material, katakanlah itu citra yang positif gitu ya, atau bentuknya apapun, itu kita kurang maksimal Pak gitu. Ya memang ya bagaimana gitu ya, ada regulasi yang betul tadi dikatakan Pak Wawan gitu, seperti di tempatnya Pak Wawan ada forum CSR yang itu diakomodasi oleh forum itu di dalam pelaksanaan CSR gitu. Lebih lanjut mungkin nanti akan kita bahas lagi tentang regulasi CSR ya. Nampaknya di mata kuliah Corporate Communication, pengantar corporate, kita belum terlalu jauh ya membahas tentang regulasi-regulasi CSR, keterbaruannya seperti apa gitu ya. Tetapi memang kalau kita komparasikan Pak Wawan dengan studi kasus yang ada di luar negeri, itu saya belum menemukan ya, karena ada satu handbook yang saya gunakan untuk mengajar di kampus lain ya. Itu CSR itu diberikan pada perusahaan masing-masing sebagai otoritasnya. Tapi memang mungkin beda karakteristik kan ketika itu ada di Indonesia dan pemerintah daerah diberikan kewenangan juga untuk mengatur regulasi pada pelaksanaan CSR gitu. Ya, itu menjadi suatu warna berarti ya Bapak Ibu semuanya, bahwa ada loh di kota-kota tertentu, di wilayah tertentu CSR ini diakomodasi gitu ya, disatukan sehingga
dananya terkumpul lebih banyak, kemudian acara yang dilakukannya juga memiliki ya relatif acara yang lebih besar daripada setiap institusi mengadakan acara CSR masing-masing. Itu ya Pak Wawan ya, terima kasih atas tambahan materinya. Baik, ada lagi yang ingin dikonfirmasi atau menambahkan argumennya ya? Saya kira ini sudah bisa dipahami ya. Jadi ada waktu sekitar 2 minggu ya Bapak Ibu untuk menyusun ini apa namanya mini project ini. Kalau ada kebingungan atau ada yang ingin ditanyakan, ini boleh nanti saya sarankan untuk bertanyanya di grup WA ya, agar tidak tenggelam chatting apa pesan yang ditanyakan ke saya. Ada lagi yang ingin dikonfirmasi? Oke, kalau tidak ada, saya izin presensi ya, karena tadi saya buka dari kelas 801, maka saya bisa mempresensikannya itu di kelas 801. Untuk 802 nanti saya akan absensikan dari capture yang sudah saya ambil barusan ya. Jadi kan masih ada ya nama-nama kelompok yang ada di dalam grup WA. Izin ya Bapak Ibu bagi namanya yang saya panggil, tolong hadir gitu ya. Pak Abdullah Mufid, Mas Adi Waluyo, Mbak Adita Konaah, Mbak Anggata, Pak Ahmad Nasiruddin. Ya, halo. Andreas Eko, Anggita Yulinda, Hadir, Pak. oke. Arum Dia, Hadir, Pak. oke. Anindika, Atiyah, Bona Toras Boas, Bayu Indra Bagus Indra Bayu, Pak Baharudin, Mbak Charlie Viviani, Hadir, Pak. oke. Mbak Clarencia, Hadir, Pak. oke. Dahlia Sagita, Dina Akilah, Della Nurlailanti, Esa Yayang, Fakrullah, Fatimah Azahra, Firen Aulia, Fauzan Aziz, Gladys Trias, Hasanah Alatas, Mas Hendra Permana hadir ya. Hadir, Pak. Ya. Jua Putra. Hadir, Pak. Oke. Hadir, Pak. Ya. Jessica Giovanni. Hadir, Pak. Pak Jupri Sidik hadir. Hadir. Mbak Lucy. Hadir, Pak. Oke. Pak Muhammad Arif. Mbak Margareta, Mbak Melvi hadir. Mbak Mona Lisa. Pak Mustafa. Mbak Nida Siti. Hadir, Pak. Ya, Pak Mustafa hadir. Mbak Nida Siti, Mbak Nidaul, Mbak Nur Aida. Nur Aida hadir. Mbak Nur Komalasari. Mbak Riana Patricia. Hadir, Pak. Oke. Rusyidah Rihadatul. Pak Syahid Izudin hadir ya. Mbak Salsadia. Siti Aisyah. Siti Khairiyah. Stefan Piri. Suci Mulyani. Tiffany Azahra. Tuti Anjani. Vicky Silvia. Hadir, Pak. Vicky Oh, hadir. oke. Mas Welianto. Yara Mustafa. Yohanes Bagus. Yuda Permana. Yuda Yuliardi. Yolanda Velia. Ada yang belum disebut namanya di 801. Kecuali tadi yang sudah hadir otomatis ya. Jufri udah apa ya? Sudah Pak Jofri ya. Terima kasih, Untuk Pak. 802 nanti saya absenkan sendiri ya karena Zoom-nya belum terbuka. Jadi file template-nya sekarang setelah Vicon ini selesai, saya upload di LMS. Silahkan
berunding, berkoordinasi dengan anggota kelompoknya masing-masing untuk menyicil ya, menyicil nilai UAS. Dimulai dari awal bulan Juli nanti. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan waktu yang diluangkan. Mudah-mudahan kita sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.